Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Beberapa warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Majelis Jemaat. Pada tanggal 21 Maret 2021, 6 penatua akan mengakhiri masa pelayanannya sebagai penatua GKI Kelapa Cengkir Jakarta, yaitu Penatua Roy S. Wahana, Penatua Koko Subianko, Penatua Hiskia Probo Wicaksono, Penatua Olivia Elena Hakim, Penatua Patricia Lamidin, dan Penatua Yunita Chandrawati. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 dalam kebaktian Minggu Online akan diteguhkan sebagai penatua untuk periode pelayanan 2021 sampai 2024 atas diri Saudari Natania Clarissa, Saudari Priscilia Karista, Saudari Rena Antonius, dan yang diteguhkan kembali sebagai penatua untuk 1 kali masa pelayanan atas diri Bapak Roy Sudibya Wahana, Bapak Koko Subianko, dan Bapak Hiskia Probo Wicaksono. Pasca 2021. Rangkaian acara Pasca 2021 GKI Kelapa Cengkir dengan tema Menjadi Manusia Pasca selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat Online hari ini. Mohon dukungan saudara sekalian. Panitia Pasca 2021 menyediakan paket berisi beberapa keperluan pendukung kegiatan Masa Raya Pasca di rumah. Jemaat atau simpatisan dapat kirim pesan melalui WhatsApp atau DM Instagram GKI Kelapa Cengkir paling lambat tanggal 14 Maret 2021 untuk mendapatkannya atau dengan mengisi link berikut ini. Persembahan Paskah dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening atau melalui KRIS GKI Kelapa Cengkir dengan mencantumkan keterangan Paskah atau menambahkan kode 5 di akhir nominal. Persembahan APP. Selama masa Prapaskah, kita diundang untuk puasa dan pantang. Panitia Paskah membantu kita semua untuk membangun kepedulian terhadap sesama melalui aksi puasa Paskah dengan mengumpulkan persembahan APP yang akan digunakan untuk membantu TK dan SD Kristen Sokaraja, Jawa Tengah. Persembahan dikumpulkan saat Paskah melalui transfer ke rekening atau melalui KRIS GKI Kelapa Cengkir dengan mencantumkan keterangan APP atau menambahkan kode 31 di akhir nominal. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga pada hari ini, Minggu tanggal 7 Maret 2021, dilayani oleh Pendeta Stella Luciana H. dengan tema Cinta untuk Rumahmu Menghanguskan Aku. Umat yang dikasihi Tuhan, memasuki ibadah Prapaskah ketiga ini, marilah kita mulai dengan pengakuan bersama pemazmur. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar.
Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mazmur 19 ayat 10-15. Ketika kita memadamkan lilin ini, kita mengakui kegelapan dan pedihnya kehidupan yang dipenuhi dengan pelanggaran dan ketidaktaatan. Yerusalem, pusaka Daud, betapa kau berubah. Mengapakah tak lagi kau menjunjung citra surga? Mesias datang padamu, mencari kebajikan. Wajahmu dingin membeku, dan Dia kau salibkan. Yerusalem, mengapakah kau sangkal maksud Tuhan? Di manakah sejahtera yang harus kau wujudkan? Di zaman dulu sang Firaun telah berbuat jahat. Aku begini pun engkau membunuh juru selamat. Jemaat yang terkasih, ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam terang tema Cinta untuk Rumahmu Menghanguskan Aku. Kita akan belajar bagaimana selama ini kita beribadah kepada Tuhan. Ulangan 10 ayat 12-13 mengatakan, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Marilah bersama-sama kita menyadari siapa kita di hadapan Allah.
Mari dengan segala kerendahan hati, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam kerendahan hati dan kerapuhan kami ya Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami menyadari ada begitu banyak dosa, pelanggaran, dan berbagai hal yang melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami. Acap kali kami menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Tidak jarang kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Bahkan atas nama agama, pelayanan, dan hal-hal yang berbau rohani sering kami jadikan tameng di dalam kehidupan kami. Padahal sesungguhnya hati kami jauh daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami rindu kehidupan kami boleh menjadi sebuah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menarik kami, merengkuh kami ketika kami mulai berjalan menjauh daripada-Mu. Kami mau mengaku Tuhan, inilah penyesalan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya, disampaikan berita anugerah dari Ibrani 9 ayatnya yang ke-14. Demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya, disampaikan berita anugerah dari Ibrani 9 ayatnya yang ke-14. Demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesuslah datang ke dunia cemar, lahir di kandang yang hina rendah. Namanya indah dan ajaib benar, Dia menjadi
Marilah kita bersama-sama berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Seperti rusa yang haus dan merindukan aliran sungai-Mu, begitulah jiwa kami Tuhan. Kami merindukan firman Tuhan yang akan menjadi suluh langkah di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Jika sebentar kami akan membaca dan merenungkannya, kami mohon hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan dan membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami juga boleh untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkan dari segala sesuatu yang akan mengganggu konsentrasi kami, tetapi biarlah kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan. Biarlah apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, itu seturut akan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah Minggu Prapaskah ketiga, dan hari ini adalah Minggu pertukaran antara GKI Kelapa Cengkir dan juga GKI Menteng. Salam dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Menteng untuk seluruh anggota jemaat dan juga simpatisan GKI Kelapa Cengkir. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita menilik sosok Yesus, maka yang akan ada di dalam benak kita adalah Yesus yang lemah lembut, Yesus yang penuh kasih, Yesus yang baik, Ia yang mengorbankan diri, Yesus yang pemaaf. Tapi apa yang
ada di benak kita ketika kita melihat gambar berikut? Wah, nggak mungkin Yesus kayak gitu. Masa Yesus tatoan? Masa Yesus kayak preman? Enggak lah. Banyak yang nggak setuju, Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat di dalam perikop yang kita baca pada hari ini, ternyata Yesus marah. Kita biasanya meyakini ya yang baik-baik aja lah yang ada dalam diri Yesus. Tapi di sini kita melihat Yesus marah. Saking marahnya, dikatakan bahwa ia membuat tali cambuk dan menghancurkan meja-meja pedagang. Apa yang sebenarnya terjadi? Yesus mengatakan, cinta akan rumahmu menghanguskanku. Apa maksud dari kalimat ini, Bapak Ibu? Kecintaan Yesus akan rumah Allah atau hadirat Allah membuatnya rela memberi diri. Ia menjadi begitu geram ketika melihat ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang di bait Allah pada masa itu. Mari kita bersama-sama menelisik terlebih dahulu latar belakang dari perikop kita hari ini. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22 ini berlatar belakang kepergian Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Menurut hukum Yahudi, adalah sebuah keharusan bagi orang Yahudi yang bertempat tinggal dalam jarak sekitar 20 km untuk datang ke Yerusalem ketika Paskah. Di dalam Injil Yohanes, kisah Yesus menyucikan bait Allah diletakkan di awal pelayanan Yesus. Ini berbeda Bapak Ibu kalau kita melihat Injil sinoptik yang lain. Di dalam Matius, Markus, dan juga Lukas. Ternyata Matius, Markus, Lukas meletakkan kisah Yesus yang menyucikan bait Allah di akhir pelayanan Yesus. Lalu kita jadi bingung, yang mana yang benar? Jika melihat secara kronologis, maka memang mungkin lebih tepat peristiwa Yesus menyucikan bait Allah itu diletakkan di akhir pelayanannya. Tapi mengapa Yohanes justru menulis di awal pelayanan? Injil Yohanes sengaja menempatkan kisah Yesus menyucikan bait Allah di awal pelayanan untuk menyatakan makna penting siapa Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang untuk membersihkan ibadah manusia dan membuka pintu yang menuju kepada Allah. Di dalam peraturan yang berlaku pada saat itu, ada semacam pajak bait Allah. Dan pajak ini harus dibayarkan oleh setiap orang Yahudi yang berusia 19 tahun ke atas. Besar bea pajak yang berlaku saat itu adalah setengah shikal. Kita dapat melihat peraturan ini di dalam Keluaran 30 ayat 13 dan juga Keluaran 38 ayat 26. Jika melihat kurs saat ini, maka setengah shikal adalah sekitar 2.166 rupiah. Bukan biaya yang mahal, tapi ada tapinya Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Untuk membayar pajak ini, tidak sembarangan mata uang yang diterima dan diperbolehkan. Pajak bait Allah harus dibayar dengan logam shikel Galilea atau shikal Galilea. Karena mata uang lain dianggap tidak bersih. Buat orang Yahudi, uang logam asing hanya boleh digunakan untuk membayar utang kepada manusia, tidak kepada Allah. Maka kepada Allah harus berbeda dan hanya boleh dengan shikal Galilea. Di sini persoalan muncul. Kenapa? Karena untuk menukar setengah shikal dengan shikal Galilea dibutuhkan biaya yang besar. Biaya yang dibutuhkan untuk menukar setengah shikal setara dengan upah harian seseorang satu hari.
Jadi bayangkan Bapak Ibu, untuk menukar setengah shikal yang harganya cuma 2.000, kalau upah harian 100.000, kita harus mengeluarkan 100.000. Tidak masuk akal. Dan begitu juga dengan pemberian hewan persembahan. Hewan persembahan gak boleh cacat, harus sempurna, baik. Dan rasanya tidak mungkin buat orang-orang pada zaman itu, ketika mereka datang dari berbagai daerah ke Yerusalem, mereka bawa banyak barang bawaan, hewan yang dibawa tidak bercacat, tidak mungkin. Dan rasanya ada begitu banyak alasan yang sengaja dikemukakan untuk menyatakan pada akhirnya mereka harus membeli hewan di bait Allah. Harga hewan juga tidak main-main. Perbandingan harga jual hewan yang sesungguhnya dengan harga di bait Allah itu adalah 1:1000. Jadi kalau burung merpati harganya 100.000, kita tinggal tambah nolnya 3 untuk 1 burung merpati untuk persembahan. Benar-benar tidak wajar dan memeras orang yang mau memberi persembahan kepada Allah. Karena itu kita bisa menyimpulkan melalui peristiwa yang kita baca di dalam perikop kita hari ini, ada 3 hal yang membuat Yesus marah. Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus marah karena rumah Allah telah dinajiskan dengan praktek curang, memeras orang atas nama agama. Jadi persoalan utamanya bukan boleh atau nggak boleh berjualan di bait Allah atau di gereja. Bukan itu persoalannya. Tetapi karena di dalam bait Allah terjadi praktik manipulasi, terjadi praktik eksploitasi yang dinyatakan kepada umat yang rindu untuk beribadah. Coba bayangkan Bapak Ibu dan jemaat sekalian, bagaimana jika orang-orang miskin yang sudah sulit dalam hidupnya harus diperlakukan seperti itu. Mereka harus membayar sangat mahal ketika mereka mau beribadah. Yang kedua, Yesus marah karena persembahan sebenarnya bukan hal yang utama. Tapi saat itu menjadi sebuah keharusan. Jelas Yesus marah. Yang ketiga, kita melihat bahwa yang menjadi tempat untuk berjualan adalah halaman luar bait Allah. Pada zaman itu di bait Allah itu dibagi tempat-tempatnya. Halaman luar itu diperuntukkan oleh orang-orang non-Yahudi. Bagaimana orang-orang non-Yahudi dapat beribadah ketika tempat ibadahnya dijadikan tempat berjualan? Mereka tidak dapat beribadah, mereka tidak dapat khusyuk berdoa karena berdesak-desakan dengan orang lain yang mau melakukan transaksi pembelian dan penukaran. Jadi mereka gak punya tempat untuk ibadah. Ini yang membuat Yesus marah. Bapak, Ibu, dan jemaat, Yesus mengatakan, cinta untuk rumahmu, cinta untuk rumah Allah. Yesus sangat mencintai Bapaknya. Dan ini tidak dimiliki oleh para pemuka agama di masa itu. Tidak dimiliki oleh para pedagang zaman itu. Mereka seolah-olah tampak sibuk membantu penyelenggaraan ibadat di bait suci, di bait Allah. Tapi mereka sesungguhnya tidak mengasihi Allah. Mereka tidak mengasihi Allah, mereka tidak mengasihi sesama. Mereka hanya mementingkan kepentingan diri mereka pribadi. Dan hal seperti ini mungkin juga kita temukan dalam kehidupan bergereja. Kita perlu jujur, ternyata ada saja pemuka agama atau orang-orang yang terlibat dalam pelayanan yang berlaku demikian. Bertindak atas nama agama, tapi ada udang di balik batu. Apakah ibadah seperti itu adalah ibadah yang kita mau berikan kepada Tuhan? Apakah ibadah seperti itu adalah ibadah yang benar-benar lahir dari hati kita? Bapak Ibu yang terkasih, bait Allah atau bait suci di dalam ayat 13 sampai 18
memakai kata hieron yang berarti struktur, bangunan, yang mewakili organisasi. Tetapi kata bait Allah, bait suci di dalam ayat 19 sampai 20 ini tidak memakai kata hieron, tapi memakai kata nahos yang menggambarkan Allah yang memenuhi, Allah yang mendiami bait itu. Jadi bukan lagi berbicara tentang struktur organisasi atau bangunan yang mati, tapi tempat Allah hadir, tempat Allah tinggal. Ada perbedaan kata bait suci. Dan Yesus mau menjelaskan apa itu bait Allah, apa itu bait suci yang sejati. Yesus juga menyatakan bahwa tubuhnya adalah bait suci itu sendiri. Rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari, dan aku akan mendirikannya kembali. Apa yang dikatakan Yesus ini kemudian baru dipahami oleh para murid setelah peristiwa kebangkitannya. Melalui kehadiran Yesus, ia mengakhiri cara ibadah lama yang tadinya diatur manusia, yang tadinya harus melakukan berbagai macam cara. Dengan kedatangan, dengan kehadiran, dengan kehidupan Yesus, maka semua orang dapat langsung terhubung dengan Allah. Tidak perlu bait suci buatan manusia, tidak perlu persembahan korban sebagai perantaraan dan sebagainya. Langsung melalui Yesus. Di tengah situasi saat ini, Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, banyak gereja yang justru menjadi tempat menampung barang jualan untuk aksi sosial. Banyak juga gereja yang menjadi tempat penampungan sementara untuk jemaatnya yang harus isolasi mandiri. Boleh enggak gereja dijadikan tempat seperti itu? Boleh Bapak Ibu. Kita ingat bahwa bait Allah atau gereja bukan hanya sebuah tempat, ya. Bukan hanya sebuah tempat. Seperti yang tadi kita telusur dari katanya, ya. Justru ketika bait Allah, ketika gereja digunakan untuk kepentingan orang banyak, disitulah esensi yang sesungguhnya. Di mana Allah hadir tidak hanya menjadi komoditas sebagian orang untuk menguntungkan orang-orang tertentu, tetapi untuk menjadi berkat, untuk menjadi tempat buat orang-orang yang membutuhkan, untuk menjadi jalan agar orang-orang di sekitar boleh merasakan kasih Allah, boleh merasakan rangkulan Allah. Dan melalui firman Tuhan pada hari ini, setidaknya ada 2 hal yang mau kita renungkan, Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih. Yesus ketika marah, ia marah melihat ketidakadilan yang terjadi. Itu yang pertama. Tindakan Yesus yang marah justru menunjukkan kasih yang luar biasa. Ia berpihak kepada orang yang diperlakukan tidak adil, yang diperlakukan tidak semestinya. Apakah di dalam hidup kita, dalam ibadah kita, kita telah meneladani Yesus? Jangan hanya diam dan bungkam ketika kita melihat ketidakadilan. Tetapi wujudkanlah ibadah yang sesungguhnya. Matius 25 ayat 40 mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Ibadah yang sejati adalah ketika kita memberi hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu menunjukkan siapa yang kita imani. Yang kedua, Bapak Ibu, seperti Yesus memberi diri, cintanya merelakan dirinya hangus. Ada makna pengorbanan ketika kita mencintai, ketika kita mengasihi. Apakah kita mengasihi Allah? Apa bukti nyata kita mengasihinya? Banyak orang bilang mengasihi, tapi tidak melakukan apa-apa.
Banyak orang bilang mengasihi, tapi tidak rela berkorban. Kita tidak mau berkorban waktu, kita tidak mau berkorban tenaga, kita tidak mau berkorban perasaan mungkin. Kita nggak mau, kita cuma di mulut doang, nato. Bagaimana dengan ibadah kita? Betulkah kita mengasihi Allah? Seringkali ada 1001 alasan yang kita kemukakan ketika kita diminta untuk memberi diri. Bagaimana dengan ibadah kita? Marilah kita merefleksikannya. Selamat memaknai minggu-minggu Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Allah yang Maha Kasih, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami bersama-sama bersatu hati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan beri untuk kami. Kami bersyukur untuk setiap tugas tanggung jawab yang masih boleh kami lakukan dan kami kerjakan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan juga berikan. Dan untuk berbagai hal lain Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami juga mau bersyukur untuk setiap pembelajaran hidup yang Tuhan nyatakan. Biarlah melalui setiap pembelajaran hidup, kami boleh semakin dewasa, kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saat ini kami bersama-sama bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, sedang dalam kondisi lemah. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka. Pakai kami sehingga kami juga boleh menjadi pendoa buat mereka. Kami boleh terus memberi semangat, kami boleh terus memberi dukungan. Kami juga berdoa secara khusus untuk gerejamu, GKI Kelapa Cengkir. Tuhan, berkatilah gerejamu di dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Untuk setiap komisi, untuk kemajelisan, Tuhan juga berkati. Biarlah segala program yang dirancang itu boleh menjadi program yang berdampak untuk banyak orang. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk begitu banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh terus bergandeng tangan. Ajar kami untuk kami boleh bahu-membahu untuk meringankan beban saudara-saudara kami yang saat ini sedang kesulitan. Ketika kami bisa memberi tenaga, mampukan kami untuk memberi tenaga. Ketika kami bisa memberi dana, biarlah kami punya kerelaan hati untuk boleh berbagi dengan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan, untuk begitu banyak pergumulan yang terjadi dalam diri kami, pribadi lepas pribadi. Engkau adalah Allah yang paling mengerti Tuhan apa yang kami rasakan. Ajar kepada setiap kami untuk berpengharapan pada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada kami
segala sesuatu di luar batas kemampuan kami. Mampukan kami percaya bahwa Tuhan terus ada, Tuhan terus menggandeng dan menopang kami. Kami yang punya berbagai kerinduan, baik kerinduan untuk memiliki anak anugerah Tuhan, kerinduan untuk mendapat pekerjaan yang layak, Tuhan yang kiranya juga bukakan jalan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah para pemimpin negeri kami, beri hikmat kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin dan mengatur dengan sebaik mungkin. Inilah doa kami ya Allah. Kami naikkan, kami alaskan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepada aku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Meskipun di masa pandemi yang belum berakhir ini, kami berkesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Ingatkanlah kami selalu bahwa Engkau selalu menjaga dan memelihara kami, tetapi buat Engkau ya Tuhan yang penting adalah persembahan hidup dari tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami juga dapat terus mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa melingkupi kita, menyertai setiap langkah kaki kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.